Pada tayangan kali ini kita akan membahas mengenai laba per saham atau earnings per share. Untuk tayangan kali ini kita akan khusus membahas mengenai perhitungan basic EPS. Untuk perhitungan laba per saham atau EPS ini nanti akan ada dua tahapan. Yang pertama adalah perhitungan basic EPS dan yang kedua perhitungan dilutive EPS. Untuk perhitungan basic EPS saja itu jika perusahaan struktur modalnya dikatakan sederhana. Artinya perusahaan hanya memiliki saham biasa. Kalaupun memiliki saham preference sifatnya non-convertible. Sedangkan nanti untuk perhitungan dilutive EPS itu diperlukan jika perusahaan memiliki selain saham biasa juga memiliki sekuritas yang sifatnya dilutif. Jadi efek-efek akibat konversi dari sekuritas dilutif ke saham biasa maupun pengaruhnya ke net income itu akan mempengaruhi nanti dalam perhitungan dilutive EPS. Tayangan ini kita akan menghitung dulu EPS pada struktur modal sederhana. Basic EPS dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Untuk perhitungan basic EPS-nya, nanti kita akan memperhitungkan net income residual kita bagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Untuk net income residual kita peroleh dari net income dikurangi dengan dividen saham preferen. Untuk perhitungan basic EPS di sini, saham preferen yang masuk adalah saham preferen yang sifatnya non-convertible. Dividen saham preferen itu meliputi jumlah dividen dari saham preferen yang non-kumulatif yang diumumkan bagi periode yang bersangkutan. Untuk dividen preferen yang sifatnya kumulatif, itu yang dikurangkan ke net income adalah untuk periode yang bersangkutan saja, baik dividen tersebut sudah diumumkan maupun belum. Kemudian jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu. Jadi misalkan ada dividen yang tertunggak itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah jumlah dividen saham preferen untuk periode yang bersangkutan saja. Kemudian jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen ini ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian per saham. Untuk perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, perusahaan akan melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode atau fraksi waktu dalam 1 tahun. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar akan dicari dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu fraksi dalam 1 tahun. Kemudian bagaimana pengaruhnya jika perusahaan itu mengumumkan adanya dividen saham atau pemecahan saham? Untuk kasus dividen saham dan pemecahan saham ini berpengaruh ke jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Maka dianggap bahwa dividen saham dan pemecahan saham ini terjadi seolah-olah di awal periode.
sehingga diperlukan penyesuaian atas transaksi saham Iya sebelumnya. sama. Iya. Dividen saham Dia mungkin atau ada pemecahan saham yang terjadi April setelah lah akhir dia. tahun, Kalau saya dari tetapi April, sebelum pertengahan perusahaan Maret menerbitkan itu laporan keuangan, tetap udah dilakukan keluar. penyesuaian pada Iya. tahun tersebut. Jadi Gitu. tetap disesuaikan seolah-olah terjadi sejak awal tahun. Iya, iya benar. Iya. Sama, iya sama. Iya, iya. Ya plus minus sih om, ya ada nggak enak juga. Heeh. Jadi gimana ntar jam berapa kira-kira? 1:30. Oke oke, siap siap. Iya 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 iya. Siap. Enggak sih. Ya ya ya. Oke om, ya. Dapat pesan boleh ya waktu itu ya. Ya oke. Ya oke oke. Ya om ya ya kali satu aja nggak ada lagi. Iya nggak ada, udah habis ternyata. Ya om ya. Heeh. Oke baik baik. Iya iya siap ya om. Salam. Sebelum melakukan pembobotan, kita akan menghitung dulu jumlah saham beredarnya. Contoh yang di sini, pertama kali misalkan di tanggal 1 Januari, posisi awal jumlah lembar saham yang beredar adalah 60.000. Lalu di tanggal 1 Februari, perusahaan menerbitkan 36.000 saham dengan menerima kas. Maka 36.000 ini akan menambah posisi awal 60.000, sehingga jumlah saham beredar di tanggal 1 Februari adalah 96.000. Kemudian di tanggal 1 April terjadi transaksi saham Trisuri, ya, perusahaan membeli kembali 24.000 saham yang beredar di pasar. Maka 24.000 ini akan mengurangi jumlah lembar saham beredar posisi di 1 Februari. Sehingga posisi di 1 April setelah dikurangi dengan saham Trisuri, jumlah saham yang beredar adalah 72.000. Berikutnya di tanggal 1 Juni terjadi pemecahan saham 241 dengan tambahannya, berarti posisi di tanggal 1 April saham beredarnya adalah 72.000. Karena ada pemecahan saham 241, maka jumlah saham yang beredar menjadi 2 kali lipat, sehingga posisi jumlah saham beredar di tanggal 1 Juni adalah 144.000. Kemudian transaksi di tanggal 1 September, perusahaan menerbitkan 12.000 saham dengan menerima kas. Ini akan menambah jumlah lembar saham yang beredar, sehingga posisi saham beredar di tanggal 1 September adalah 156.000. Lalu di tanggal 31 Desember, perusahaan menerbitkan 10.000 saham dengan kas. Ini akan menambah posisi saham beredar 10.000, maka posisi akhir di tanggal 31 Desember adalah 166.000.
Pinjam emas kan emas. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Setelah tadi kita memperhitungkan saham beredarnya. Untuk perhitungan rata-rata tertimbangnya, kita akan menyesuaikan, akan mengalihkan dengan bagian tahun untuk jumlah lembar saham yang beredar tersebut, dan penyesuaian jika ada dividen saham atau pemecahan saham kita sesuaikan seolah-olah terjadi sejak awal periode. Maka untuk posisi tanggal beredar di 1 Januari sampai dengan 1 Februari, tadi jumlah saham yang beredarnya totalnya adalah 60.000. Jadi sampai sebelum transaksi 1 Februari itu jumlah lembar saham yang beredar adalah 60.000. Kita sesuaikan karena adanya share split. Tadi transaksi di 1 Juni ada share split, maka kita kalikan seolah-olah terjadi di awal tahun, kita kalikan share splitnya adalah 2 for 1, maka kita kalikan 2. Lalu untuk bagian tahun dari 1 Januari ke 1 Februari bagian tahunnya adalah 1/12. Sehingga jumlah tertimbang saham adalah 60.000 dikali 2 dikali 1/12 sama dengan 10.000. Kemudian untuk jumlah lembar saham beredar yang dari tanggal 1 Februari sampai dengan 1 April, jumlah saham beredarnya totalnya adalah 96.000. Kita kalikan dengan penyesuaian share split 2, kita kalikan dengan bagian tahunnya adalah 2/12, sehingga jumlah saham beredar tertimbangnya adalah 32.000. Lalu untuk posisi 1 April sama dengan 1 Juni, jumlah saham beredarnya adalah 72.000. Kita kalikan dengan penyesuaian share split, kalikan 2, kemudian kita kalikan bagian tahun 2/12, itu akan diperoleh jumlah tertimbang saham beredarnya adalah 24.000. Kemudian untuk posisi di tanggal 1 Juni sampai dengan 1 September, jumlah saham beredarnya adalah 144.000. Ini tidak perlu kita kalikan dengan penyesuaian akibat share split, karena di tanggal 1 Juni jumlah lembar sahamnya sudah mencerminkan 2 kali lipatnya. Jadi hanya dikalikan dengan bagian tahunnya saja, yaitu 3/12, sehingga jumlah rata-rata tertimbang saham beredarnya adalah 36.000. Kemudian di tanggal 1 September sampai 31 Desember, ini kita juga hanya mengalihkan jumlah saham beredar 156.000, kita kalikan bagian tahunnya saja 4/12, sehingga jumlah saham beredarnya rata-rata tertimbangnya adalah 52.000.
Dan untuk transaksi di tanggal 31 Desember ini mengakibatkan jumlah saham beredarnya menjadi 166.000. Akan tetapi di sini bagian tahunnya hanya 0/12. Jadi tidak menambah rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar. Sehingga total rata-rata tertimbang saham beredar dalam 1 tahun tersebut adalah 154.000. Setelah menghitung jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar, kita akan coba memperhitungkan untuk EPS dasarnya. Misalkan di sini net income yang diperoleh perusahaan dalam 1 tahun adalah 500 juta. Kemudian perusahaan selain memiliki saham biasa, juga memiliki saham preferen yang sifatnya non-convertible yang beredar 40.000 lembar, 8% dengan nilai parnya adalah 10.000. Maka perhitungan untuk basic EPS-nya adalah net income dikurangi dengan dividen saham preferennya dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka basic EPS sama dengan 500 juta net income dikurangi dengan dividen saham preferennya adalah 40.000 kalikan 8% kalikan 10.000 dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasanya adalah 154.000. Sehingga diperoleh basic EPS untuk tahun yang bersangkutan adalah Rp3.038,96 per lembar saham biasa.